Yeah. Halo guys, pagi. Kemarin kan seperti yang udah lu lihat, gue pakai tas ini untuk muter-muter, dites, udah gitu di review sedikit gitu ya. Meskipun tidak secara teknis. Sekarang gue pengen bongkar kemarin apa aja sih yang gue bawa. Tapi sedikit disclaimer, karena kemarin ada yang pengen lihat gimana sih kalau misalnya gue settingan tas ini dengan tenda kompas yang gue punya. Kalau misalnya gue pakai tarp gue kan gampang kan, kecil banget ya. Sedangkan kalau misalnya pakai tenda kompas gimana sih? Nah, kemarin tendanya gue tuker, tadi gue pakai tenda tarp, sekarang gue pakai tenda kompas. Seperti yang kalian lihat, di sampingnya itu kan ada frame tuh. Sudah gitu di sebelah kiri sini ada pasaknya. Jadi nanti kita bongkar, kita lihat bisa nggak sih emang tas kayak gini buat bawa tenda kompas. Nah, kita bongkar ya. Jadi ini settingannya kira-kira kayak gini guys. Ini tasnya, ini tas keren banget sih. Saking kerennya gue jadi sayang makanya. Gue lebih sering pakai talon, terus gitu gue juga seringnya pakai apa? Ya pakai talon sih banyaknya. Terus kemarin gue nyobain scarf kan, tapi karena scarf yang dua-dua agak-agak kurang pas buat gue karena hip belt, hip strapnya itu nggak yang proper gitu, jadi gue agak-agak kurang pas gitu kan, karena bebannya tidak terdistribusi dengan baik. Sedangkan kalau ini kan memang benar-benar proper hip belt gitu kan, jadi agak-agak gede dan pas. Nah, sekarang kita bongkar ya. Jadi untuk di luar seperti yang kalian lihat, ini frame tendanya. Ini frame tendanya itu gue buka, gue taruh di luar. Ini air 2 biji, ini air settingan. Biasanya gue pakai buat ngukur berat. Jadi kalau misalnya gue setting tasnya, begitu gue masukin 2 botol air, terus gue pakai, gue pas-pasin, kira-kira beratnya enak kan nih. Nah, kira-kira kayak gitu. Gue punya air settingan nih, air mentah, jadi air dari keran gitu gue masukin ke dalam botol, gue simpen di studio, pojokan studio gue ini buat, ya itu kalau gue setting tas buat naik gunung. Seperti biasa ini trekking pole, ya, gak ada yang berubah. Trekking pole gue ini gue seringnya pakai, gak ada yang berubah. Terus kemudian di luar sini ini pasak, jadi gue pasangnya balik gitu supaya yang bagian tajamnya nggak nusuk ke ini apa namanya, stretchy mesh pocket outside apalah istilahnya itu ya, pokoknya di situ. Nah, terus kemudian di luar ini ada dua sih sebenarnya, pakai jas hujan yang model jaket yang gue punya atau jas hujan model kayak gini. Tapi untuk keperluan syuting gue pakai ini aja lah ya, jadi lebih simple karena gue bakal bawa ini besok ini ke gunung. Jadi besok long weekend itu gue ke gunung, gue bawa ini kayaknya, ini jas hujan plastik. Untuk di bagian sini kira-kira itu nggak ada yang berubah. Oh, yang bagian atas ini power bank. Jadi gue cuma taruh power bank doang di atas ini. Jadi ada kantong di atas ini guys. Orang-orang biasanya naruh dompet, naruh apa segala macam, tapi gue naruh dompet di tas kecil ya. Kalau power bank pasti gue taruh di sini. Soalnya gue nggak begitu perlu power bank selama perjalanan. Gue pakainya tuh cuma pas pulang doang biasanya. Karena baterai gue biasanya habis tuh pas udah mau pulang. Jadi gue ngisi baterai handphone tuh biasanya sudah pulang. Di atas ini nggak ada lagi. Nah, ini kita buka. Ini kalau pas dibuka jadinya kayak gini, bisa dimasukin. Ya, terus kalau dibuka, nah ini jaket perjalanan nih. Biasanya gue pakai ini kalau gue di bus. Jadi ini nanti volume isinya berkurang lagi. Ya kan? Ini isi berkurang lagi. Makanan kalau misalnya ternyata kalian ngerasa kurang, kalian bisa tambahin. Tapi itu ya disclaimer ya. Gue kalau misalnya ke gunung, makanan gue tuh selalu yang gue usahain simple, praktis, terus kemasannya kecil, sekecil mungkin. Gue nggak pernah bawa yang gede-gede gitu. Jadi gue usahain bawa yang kecil dan kalau bisa juga cepat kenyang gitu kan. Jadi nggak yang gede-gede kayak apa mie instan yang gede, mie instan standar yang ukuran gede gitu. Gue jarang bawa kayak gitu. Gue kalau mie instan biasanya mie instan bayi kan kemasannya kecil kan. Terus gue juga bawa pasta itu kan kemasan kecil, atau gue bawa spaghettian tuh kecil juga gitu kan. Dan gue biasanya di mix pakai kornet yang bahannya pakai plastik gitu loh yang bungkusnya. Jadi
kecil lah pokoknya. Nah pas udah turun gunung baru makannya nasi padang, mie ayam, bakso, daging, sop buntut lah kayak gitu. Jadi kalau di gunung gue usahain semuanya serba simple, praktis. Ini bantal. Nah bantalnya gue taruh di atas supaya ya lo tau sendiri kalau misalnya gue naik mobil atau naik bus gitu kan, gue pakai bantal yang bantal tidur buat tidur. Gue usahain pas di bus atau pas di kendaraan umum gitu ya, on the way ke tempat base camp atau apa, tidur. Supaya apa? Supaya istirahat tuh cukup. Jadi sepanjang perjalanan biasanya gue pakai untuk tidur istirahat. Gue langsung minum antimo terus gue tidur. Ini bantalnya. Nah ini tendanya guys. Tenda Kompas ini gue cabut dari kemasannya, dari packingnya, terus gue pakein ini kemasannya, staff sacknya, sleeping bag yang gue punya, dan ini cukup ternyata. Kita cabut ya. Sisanya sih sama aja sih. Nah ini posisinya gue pasang. Nah ini ada tas Summit Natur Hike. Gue pengen bikin review ini sih, tapi kayaknya kalau bikin review tas ini doang, kayaknya materinya nggak akan terlalu panjang. Jadi gimana? Tasnya asik sih, ringan banget, asik, ringan, dan kapasitasnya lumayan besar. Waktu itu gue bawa 2 botol air gitu kan, cukup gitu. Terus begitu dengan DT bag dan bla 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 gitu, cukup banget ini, bawa makanan segala macam. Terus begitu gue ditaruh di luar lagi, gue bawa botol air yang kecil gitu buat pas lagi perjalanan, cukup. Ini buat day hiking cukup banget ini, atau buat summit ya. Ini gue pakai biasanya untuk summit sih, tapi pernah juga gue pakai buat hiking, light hiking kecil-kecilan gitu istilahnya, buat nggak terlalu jauh, cuma 5-10 kilo kalau nggak salah waktu itu di kebun orang. Gue pakai ini juga. Ini asik juga sih, Natur Hike ini, dan ringan dan bisa dikemas. Tapi gue lebih suka bentuknya diginiin supaya dia bisa mengisi ruang kalau misalnya gue gini. Tapi kalau dikemas dia nanti jatuhnya kayak gini kan, jadi agak-agak sedikit tebal gitu. Kalau gue lebih suka gitu. Nah ini sarung tangan trekking, dan ini bakal keluar juga kalau gue trekking. Gue pasti bakal pakai ini. Terus ini buat boker, jadi ya seperti biasa lah, tisu kering ya, tisu kering 2 biji. Terus tengah-tengahnya ini ada tuh, kalau bisa lihat agak silver gitu. Nah itu skopnya. Nah ini buat ceboknya. Jadi gue ceboknya biasanya pakai ini langsung kalau misalnya nggak ada air. Tapi kalau ada air gitu ya, pakai botol kecil gitu, gue pakai air bisa. Tapi kalau misalnya untuk matiin bakteri, kuman segala macam, gue pakai ini, jadi supaya nggak bau. Buat boker. Terus udah gitu ini sleeping bag gue. Jadi untuk sekarang, pendakian sekarang, gue pakai ini dulu, pengen cobain. Plus gue bawa just in case atau emergency-nya pakai ini. Ini emergency blanket yang biasa gue bawa kan, yang panas itu kan, anget, panas, terus udah gitu keringetan biasanya. Nah ini gue baru beli, jadi gue pengen cobain. Nah gue bawa ini. Nah ini dia sleeping bag gue, cuma segini. Jadi siapa tahu ada yang nanya gitu, mana sleeping bagnya bang? Nah ini dia, ini sleeping bag gue. Jadi udah dipakai berkali-kali. Ranungbolo waktu itu gue pakai ini juga, Kalimati juga. Terus udah gitu Rinjani gue pakai ini juga. Terus udah gitu Gede Pangrango udah sering ya tuh. Terus Sumbing kemarin, Lau kemarin, terus perahu. Tapi gue perahu pakai sleeping bag ini yang udah di use berapa kali, 3 kali. Bekas Lau, bekas Sumbing, gue pakai lagi ke perahu. Nah makanya di bagian bawahnya itu agak fail karena reflektornya udah hilang. Sedangkan pas kemarin gue pakai ke Lau, Sumbing itu panas banget karena masih baru kan, statusnya baru 2 kali pakai waktu itu. Terus pas di perahu ini fail karena ya gitu. Gue agak-agak males buka yang baru karena gue kira cuma perahu gitu, dan agak-agak sedikit dingin kemarin. Pakai yang baru. Makanya gue pakai ini, soalnya harga ini kalau pas beli sekarang harganya agak lumayan mahal nih. Gue cuma punya tinggal 3, gue kemarin gue cek tinggal 3 doang yang baru ini. Nah sedangkan ini gue baru beli 4. Nah kalau ini ternyata sama dengan ini, mungkin gue bakal beli ini agak banyak, yang baru ini, yang ini agak banyak buat ya mix lah sama ini. Soalnya ini mahal banget coy yang sekarang ini. 100.000 gila, kalau misal pakai itu terus 100.000 kan lumayan juga, bisa buat beli sleeping bag beneran. Ini baterai gue, semua tempat baterai. Terus kenapa gue taruh tempat ini? Ini bekas tempatnya itu ya, sleeping bag ya, karena di sini ada reflektor ini ya. Ada reflektor ini. Supaya apa? Supaya kalau misal pas dingin baterai itu nggak cepat habis. Plus gue taruh headlamp gue di sini. Tempat baterai cadangannya. Buat baterainya dia. Sama nanti baterai kamera juga gue taruh sini 2 biji. Jadi gue taruh plastik, gue masukin ke sini juga. Baterai. Ini taruh aja dalam belakangnya.
Apa ini? Oh iya. Ini gator gue kok cuma satu sih. Nah, ini gator ya. Gator ada satu lagi di dalam kalau nggak salah. Ini P3K standar seperti biasa. Wajib bawa P3K. Ini gas. Ini cemilan gue. Ya, ini cemilan udah gue tambahin. Jadi besok emang udah siap berangkat. Ini udah gue tambahin. Kemarin gue tambahin 5 gitu. Nah, ini power bar yang banyak. Yang gue bakal makan banyak sih power bar nanti. Soalnya kalau yang GU energi ini gue bakal berusaha sisain buat ke Rinjani besok. Ini gas masih banyak banget, jadi belum perlu di refill. Ini kompornya, seperti biasa kompornya standar. Ini sendoknya. Nah, ini gatornya satu lagi tadi. Ya, ada 2. Ini buat stuff sack buat nanti kalau misalnya gue pergi berangkat atau apa gitu supaya barang-barang nggak berecetan. Nah, gue masukin ke sini semua barang-barang yang tadi itu. Ini stuff sack. Terus ini tendanya. Kalau kalian nggak percaya ini tendanya. Nah, ini lihat ini covering kayak gini. Ini tendanya. Tenda Kompas. Kalau kalian nggak percaya. Yang orange-nya flysheet luar, ini innernya. Jadi, nah ini pasak-pasak buat pasak-pasakannya lah. Jadi dari tempatnya yang waktu itu gede itu, yang biasanya kalau lu beli Tenda Kompas itu gue bongkar, ya kan, terus udah gitu gue packing ulang di tempat seperti ini. Ini tendanya cuma segini jadinya guys. Kalau misalnya Kompas lu udah packing ulang, stuff sack, lu carinya stuff sack sih. Begitu bisa juga lu pakai, mungkin pakai gini juga bisa sih. Ini lumayan gede juga sama stuff sack ini. Nah pasti kompres, ya kan? Tuh. Pasti kompres kan lumayan kecil nanti, lumayan gede tuh, baik. Nah, masukin tendanya, udah gitu kan ditekan gitu, dikompres. Pernah soalnya waktu itu gue bawa, pas tenda ini gue bawa ke Lau, waktu itu gue belum pakai beginian. Gue pakai yang ini, tapi yang hijau. Jadi ada satu lagi yang hijau itu yang kemarin gue biasa pakai buat sleeping bag. Gue taruh Tenda Kompas dan itu gue kompres, benar-benar gue kompres, muat kok. Ini tendanya. Nah, ini makanan, belum gue isi 2 lagi. Ini makanan di sini ya, kecil-kecil lah biasanya. Ini granola, terus begitu ada musli, begitu nanti di sini ada seperti kalian lihat mungkin ya Pronas, gitu, nanti ada nggak kelihatan sih. Nah, tuh ada La Fonte, benar-benar kelihatan kayaknya sih. Ya, kayak gitu. Ini tendanya. Ini plastik buat sampah sama buat ya gitu-gitu lah. Ini filter air, gue bawa filter air. Besok soalnya gunungnya ada air. Nah, sisanya ini tuh. Ini ada kalau bisa kelihatan ya. Ngatur height-nya untuk kaki. Ini matras gue, matras angin sama matras base matrasnya buat kalau misalnya supaya lantainya nggak dingin gitu ya. Jadi gue biasa pakai ini dulu, baru di atasnya pakai ini, pakai si matras angin. Kira-kira gitu guys videonya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Nah ini sisanya baju di dalam, jadi nggak usah dibongkar lah ya, standar baju di dalam. Nah gue lapisin pakai plastik supaya nggak basah kalau misal hujanan. Kira-kira gitu. Voila, bisa pakai tas 24 liter deh. Gitu guys, bisa kan? Cuma sayang gue pakai ini. Gue lebih sering pakai yang 11 liter, jadi gue bakal coba bikin sedikit itu ya, nanti ada beberapa barang ini yang bakal gue bawa ke 11 liter. Tapi kayaknya besok aja deh, nggak usah sekarang, soalnya gue mau makan dulu. Terima kasih guys buat yang udah nonton. Jadi sambungannya yang kemarin ini cuma dimodifikasi tendanya gue ganti pakai tenda Kompas karena ada yang request buat gimana sih kalau misal masukin tenda Kompas ke dalam tas 24 liter yang kemarin gue bawa.